Halo guys, ketemu saya lagi dengan Eko Ivan. Kali ini saya mau membagikan bagaimana caranya kita untuk dapat tidur dengan enak ya. Sebelumnya kan saya bikin video menceritakan hotel, menunjukkan tempat wisata ya. Tapi ternyata banyak orang yang walaupun sudah wisata tapi nggak bisa tidur. Itu mengganggu banget ya. Banyak orang kan stres nih kerja di kantor ya kan, susah tidur. Nah, akhirnya liburan, masih nggak bisa tidur, insomnia, harus minum obat-obatan. Nah, kali ini saya mau bagikan tips self hypnosis, gimana caranya supaya kita bisa relaksasi, supaya kita bisa tidur dengan nyaman ya. Tapi ada satu syarat sih. Di situ kita harus percaya bahwa kita bisa melakukannya. Ya, kalau nggak percaya, ya nggak bakal bisa. Ya, video ini aku dedikasikan untuk kedua orang tuaku agar mereka bisa diampunin dosa-dosanya, bisa mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan saya juga berterima kasih kepada guru-guruku semua yang telah mengajari gimana caranya untuk dapat self hypnosis ini ya. Banyak gurunya ya, ada Master Chua Kok Sui, ada Om Hok Chuan ya, ada Dokter Santo ya, banyak sekali guru-guru saya ya. Nah, sekarang ada beberapa hal yang kita harus ingat ya. Yang pertama, Bapak Ibu nggak usah ragu-ragu bahwa ini adalah self hypnosis, di mana ini bukan hipnotis ya. Jadi ini hanya mengajarkan kita supaya kita bisa lebih relaksasi, lebih nyaman, jadi kita bisa tidur. Jadi sewaktu-waktu kalau Bapak Ibu khawatir atau apa, tinggal buka mata, bangun. Jadi tidak ada sesuatu yang berbahaya di sini ya. Jadi betul-betul ini untuk mengajarkan gimana relaksasi supaya Bapak Ibu bisa bebas dari insomnia ya. Video ini akan kita bagi jadi 3 tahapan. Tahapan pertama penjelasan seperti ini ya. Tahapan kedua adalah nanti bagaimana cara berdoa ya. Nah, bagaimana cara berdoa sebelum untuk masuk ke proses hipnosis itu terserah dari Bapak Ibu. Saya akan bahas intinya di belakang ya. Inti untuk berdoanya saya akan bahas di belakang. Tapi kalau mau ikutin doa saya, nanti saya akan ajarkan di video kedua. Dan video ketiga adalah prosesnya ya. Jadi nanti di proses itu suasananya akan saya bikin segelap mungkin, jadi seminimal mungkin gangguan, supaya Bapak Ibu bisa lebih tenang ya. Jadi bawa santai aja ya. Jadi ini untuk relax, untuk santai. Jadi ya di situ Bapak Ibu harus nyaman ya. Oke, jadi nanti yang kedua, jadi tahapannya Bapak Ibu setelah mendengarkan video saya yang ini, Bapak Ibu harus berdoa ya, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ini tidak mengharuskan Anda mengikuti doa-doa saya, tapi ada bagian-bagian doa ya. 4 komponen doa yang kita harus lakukan adalah, yang pertama adalah kita harus bersyukur, mengucap syukur atas segala hal yang udah Tuhan berikan. Kebetulan saya Kristiani, jadi kalau kita Tuhan Yesus ya, jadi mengucap syukur atas semua hal. Loh, saya nggak bisa tidur kok mengucap syukur gitu ya. Nah, sekarang begini, ibu bapak cuma nggak bisa tidur, di luar sana banyak yang nggak bisa makan ya. Gimana mikir tidur, perut lapar keroncongan ya kan. Kita harus bersyukur kita masih bisa bernafas, kita bisa melihat, kita bisa merasakan dinginnya hawa di padang seperti ini ya. Kita harus bersyukur, betul-betul kita harus bersyukur. Itu komponen doa yang pertama. Komponen doa yang kedua adalah kita harus bisa mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni siapa saja yang pernah bersalah kepada kita. Sebelum mulai meditasinya, coba kita renungkan, siapa sih yang pernah salah kepada kita dari kita kecil sampai kita dewasa ya, sampai saat ini, sekarang ini. Walaupun waduh itu sulit banget, nggak apa-apa
ya, kita berusaha untuk mengampuni. Yang ketiga adalah mohon ampun kepada Tuhan. Gimana caranya? Ya kita mohon ampun, kita ingat-ingat juga dosa-dosa kita dari kecil. Zaman kecil tuh kita sering gak nih bully temen, ya kan? Untuk saat ini kira, oh lucu ya dulu ya begini-begini, padahal mungkin teman yang kita bully saat itu sakit hati. Jadi itu kita harus minta ampun kepada Tuhan, ya. Tadi yang kedua itu salah satu contoh yang kita anggap saat ini kita anggap biasa, misalnya dulu orang tua kita marahin kita, mukul kita dari waktu kita kecil waktu itu, ya. Tapi pada saat ini kita mikir, oh iya bener ya, orang tua kita ngajarin kita nih untuk berbuat yang bener gitu, walaupun dengan cara yang salah gitu ya. Tapi di situ kita harus mengampuni, karena pada saat kecil itu kita terjadi namanya luka batin. Nah disitulah kita pentingnya untuk mengampuni. Kalau di ajaran kami, di agama kami ada pengajaran ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi intinya kita harus mengampuni, baru kita dapat pengampunan, ya kan? Ampunilah kami, ya. Orang kita aja nggak mau ngampuni, masa kita diampuni, kan begitu, ya. Cuma ini pemahaman saya. Cuma kalau di agama saya, kasih karunia Tuhan itu tidak sebatas kita mengampuni, kita pasti diampuni, tidak. Belas kasihan Tuhan yang mengampuni kita. Jadi kita mohon aja pengampunan, ya. Itu yang pokok doa ketiga, ya. Pokok doa keempat, nah ini baru nih kita mohon kepada Tuhan supaya ini karena tentang insomnia, ya kita, Tuhan saya bisa tidur, ya. Nanti lebih lengkapnya akan saya bahas di video kedua tentang bagaimana doa, ya. Jadi setelah kita lakukan doa itu, kita baru masuk ke tahap yang ketiga. Tahap yang ketiga itu adalah untuk panduan bagaimana kita untuk bisa tidurnya dengan nyaman, ya. Nah di saat yang ketiga itu kita butuh mediasi. Mediasinya itu ya suasananya, jauhkan handphone, matikan kalau perlu, silent matikan, ya. TV juga harus mati, ya, supaya kita tidak ke distract, ya. Kalau Bapak Ibu mau pakai suara lagu alunan musik lembut, ya itu boleh-boleh saja, ya, supaya lebih relaksasi, ya. Atau Bapak Ibu mau pasang lilin aromaterapi atau pakai aromaterapi, boleh saja, itu lebih membantu untuk relaksasi. Jenisnya apa? Terserah, apa aja, yang penting aman, ya. Jangan sampai gara-gara lilin aromaterapi jadi kebakaran gitu kan, jangan sampai seperti itu. Jadi cari yang aman, ya. Setelah itu kita baru masuk ke tahap relaksasi, ya. Bangunnya kapan? Ya bangunnya nanti sebangunnya Bapak Ibu, pas pagi, ya. Kalau misalnya malam kebangun nih, keganggu, ke distract, keganggu, ada yang bangunin, anak manggil misalnya, ya nggak apa-apa, ulang lagi boleh, nggak usah yang lewat doa, boleh langsung ke tahap yang ketiga. Jadi makanya video ini saya bagi ke 3 tahap, supaya kalau Bapak Ibu sudah lihat video pertama, kedua, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke tahap ketiga, nggak perlu ulang lihat video pertama, kedua ini, ya kan. Jadi supaya menghemat kuota dan menghemat waktu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu nggak perlu dengerin penjelasan saya lagi dari awal gitu, ya. Oke, sekian di tahap pertamanya. Mungkin Bapak Ibu bisa bagikan, share and comment, subscribe juga, dan ke teman-teman pasang lonceng supaya nanti kalau ada video-video yang menarik yang bisa membantu Bapak Ibu saudara sekalian, bisa berguna bagi saudara sekalian, ya. Sampai ketemu, ya. Nanti kita bikin yang tahap 2 dulu, ya. Dah.